Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hasto, di Diagnosa, Dialog Ringan Obrolan Santai. Dan hari ini keliling pas di Kabupaten Tegal, Kota Slawi. Saya ada tamu yang istimewa, yang cantik, muda, dan juga sangat berpengalaman yang akan kita temui. Yuk kita temui. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda. Kita bergembira pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan Diagnosa, Dialog Ringan Obrolan Santai Keliling. Dan sekarang ini ada di Kota Slawi, Tegal. Dan ada tamu yang super istimewa buat Tikoh ya, berkenan hadir. Terima kasih Ibu, Bu Ganjar, ya, luar biasa sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Ini Ibu, keluarga muda, sahabat muda di seluruh Indonesia memang sudah biasa dengan kita di BKKBN, Bu, untuk berdiskusi, berdialog tentang tema-tema yang menarik seputar tentang kesehatan reproduksi, kehamilan, kemudian juga merawat anak. Dan hari ini karena Ibu hadir, kita akan diskusi terkait dengan masalah parenting, Ibu, dan juga nanti bagaimana ya menjaga kerukunan keluarga, keakraban keluarga di meja makan itu. Buat Tikoh kan ya ketua PKK, kemudian juga pengalamannya luar biasa di masyarakat. Ini ada pertanyaan dari beberapa keluarga muda, biasanya kan keluarga muda itu sering juga kesiapan secara psikologis untuk bisa mengasuh anaknya itu masih belum sepenuhnya, Ibu. Jadi kedewasaannya juga masih agak baru belajar lah begitu. Nah, terkait dengan stunting, memang sebab stunting salah satunya karena parenting yang kurang sukses, Ibu. Nah, karena itu barangkali Bu Tikoh bisa memberikan tip-tipnya ini, bagaimana mengasuh parenting agar anak itu tetap happy, gembira, dan kemudian ya ujung-ujungnya sih terus tidak stunting juga. Ya. Gitu. Makasih Pak Hasto. Jadi mungkin kalau karena saya usianya lebih tua ya dari keluarga muda, daripada masyarakat yang muda ini. Jadi pernah mengalami lebih dulu. Pengalaman. Dari sisi menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup, ya Pak Hasto ya. Dan ketika kita mau berumah tangga, saya sangat setuju dengan jargonnya BKKBN bahwa berencana itu keren. Karena kalau kita membina rumah tangga itu sudah direncanakan tahapan-tahapannya, itu untuk menuju ke sananya akan lebih mudah. Misalnya betul. Umur berapa kita mau menikah, kemudian punya anak, menjelang punya anak itu harus bagaimana. Dari sisi kalau kita bicara masalah stunting, itu kan yang sangat mempengaruhi adalah 1000 hari kehidupan pertama. Betul. Ya, jadi dimulai ketika seorang ibu itu baru menikah, harus bisa mempersiapkan kondisi kandungannya, kondisi tubuhnya itu benar-benar siap untuk hamil. Jadi ketika menikah, otomatis ketika remaja, kalau kita tarik lagi, ketika remaja juga harus sudah paham apa yang harus kita lakukan, terutama perempuan. Karena kalau di Indonesia, kalau tidak salah ini Pak Hasto, datanya itu 1:3 itu anemia. Remaja putri, masih 30%. Remaja putri itu ini perhatian loh. Buat Tikoh pun tahu ya bahwa kita itu banyak yang anemi, masih 30%. Masih 30%. 1 di antara 3. Itu kan ada penyebabnya, juga ada beberapa faktor ya, Pak Hasto ya. Mungkin karena genetika, mungkin karena faktor pola makan, karena anak-anak sekarang juga jarang yang suka sayur atau mungkin dagingnya sukanya yang instan seperti itulah. Ketika remaja, lah ini kan ada remaja genre juga ya. Ini ada remaja-remaja genre. Harapannya nanti bisa mengedukasi yang teman-temannya terkait dengan pola makan yang baik itu. Selain orang tua, juga remaja genre. Kemudian ketika sudah berumah tangga, ketika dia sudah siap, tentu kalau di Indonesia terutama, ini kan kayaknya ada permisif terkait dengan morning sickness ketika nyidam. Ketika nyidam seolah nggak apa-apa deh karena kamu nyidam, nggak makan nggak apa-apa. Ada loh teman saya yang sampai 6 bulan itu nggak makan karena begitu makan langsung keluar, begitu makan langsung keluar sampai diinfus. Betul. Padahal kita nggak boleh permisif. Mereka itu sering nggak perhatian ya Bu ya. Ya karena memang ada yang nyidamnya itu kayak gitu, begitu masuk
bau apa nasi saja langsung muntah. Iya. Bagaimanapun harus tetap dipaksakan meskipun mungkin yang masuk sedikit. Betul, itu ketika melahirkan juga seperti itu. Seketika melahirkan ASI eksklusif. ASI eksklusif. Mungkin yang pertama inisiasi menyusui dulu ya, betul, Pak Hasto, untuk betul, bisa menstimulus keluarnya ASI itu, ASI eksklusif. Karena lagi-lagi Pak Hasto, ini mungkin hampir separuh ternyata yang tidak memberikan ASI eksklusif. Iya, kalau ini data di secara nasional Ibu ya, jadi 62% itu yang memberikan ASI eksklusif, berarti sisanya kan masih banyak sekali yang belum memberikan ASI eksklusif. Sayang sekali, padahal itu gratis Pak Hasto. Gratis, murah, dan dengan kemasan yang menarik. Iya, kemasannya murah, mudah didapat. Kemasannya menarik, tidak perlu disterilkan. Coba kata kalau Bu Atika, kemasannya menarik. tidak perlu mensterilkan, ya paling cuma tinggal dibasuh seperti itu. Nah ini juga perlu diedukasi ke ibu-ibu remaja, kemudian ke remaja, kemudian ke ibu-ibu muda dan keluarganya. Tentu peran dari suami dan orang tua juga sangat penting di sini. Betul sekali, dan apa yang disampaikan Bu Atika saya kira tadi kunci-kunci penting bagi para remaja keluarga muda, karena apa? Tadi disampaikan bahwa kadang-kadang keluarga tidak care, ada tadi Ibu menyampaikan morning sickness. Ini keluarga-keluarga muda remaja itu kan kalau hamil muda itu pagi hari cenderung mual pagi hari cenderung mual, maka istilahnya morning sickness. Nah ini tadi Ibu sudah sampaikan bahwa Ibu sudah sampaikan kalau itu harus diperhatikan, karena itu harus dimaklumi juga, diperhatikan, dan tetap asupannya harus bagus. Jangan sampai tidak ada Bu, memang betul Bu, hamil muda itu kemudian dia itu betul-betul nggak makan ini, nggak makan itu, akan muntah-muntah terus, berat badannya turun. Nah ini yang menjadi perhatian. Kemudian yang kedua tadi, terima kasih Bu, tentang ASI itu memang penting sekali. Jadi kalau kami di Jawa Tengah ini ya sering pokoknya pedomannya ngekjel gitu. Ngekjel. Jadi begitu bayinya ngek langsung jel ya. Jadi jangan pakai jeda lah. Dalam arti sewaktu-waktu lah ASI sangat dibutuhkan, dan saya kira kampanyenya Bu Ganjar, kampanye Pak Ganjar di Jawa Tengah itu sudah luar biasa untuk kesehatan ibu dan anak. Nah ini kalau yang sekarang ini Bu kan banyak sekali anak-anak remaja itu juga ada yang istilahnya mental emotional disorder ya Bu. Jadi mereka itu agak kurang sehat dari sisi jiwa gitu Bu. Nah kalau pengalaman Bu Atiko selama ini dan juga membawai seluruh PKK di Jawa Tengah ini, barangkali juga asuhan untuk supaya anak itu biar secara mental sehat, itu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa di-share Bu, karena memang kejadiannya cukup banyak. Mungkin saya sangat support ya dengan programnya BKKBN terkait dengan gerakan kembali ke meja makan. Oh iya, gerakan kembali ke meja makan. Gerakan kembali ke meja makan. Kalau kita lihat zaman saya kecil, gitu ya Pak ya. Makan malam itu adalah makan yang paling kita tunggu. Karena biasanya menunya paling lengkap. Sebenarnya salah ya, salah. Harusnya menu paling lengkap itu pagi. Tapi karena ketika malam itu adalah semua sudah selesai dengan aktivitas masing-masing. Keluarga ada semua, Bapak Ibu ada semua gitu ya. Jadi benar-benar makan bareng, TV dimatiin, kalaupun TV dinyalain biasanya paling yang berita-berita seperti itu. Dan di situ benar-benar orang tua itu menanyakan dengan santai aktivitas tadi, mereka juga bercerita. Dan dari situ bonding luar biasa. Nah kalau sekarang memang tantangannya salah satunya itu HP. Karena saya lihat ya Pak Hasto, terus terang anak-anak mungkin banyak yang makannya di kamar. Makan di kamar sambil nonton HP. Pesan sendiri, makan di kamar. Sendiri, jadi menjadi soliter. Ketika menjadi soliter terpapar screen, otomatis dia informasi yang dia tangkap adalah itu. Dan kalau semakin dia sering terpapar screen, otomatis ya biasanya gangguan tidur pertama. Kemudian informasi-informasi kalau dia aksesnya itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau tidak bisa menimbulkan kegalauan juga, insecure. Terancam, merasa tidak aman. Misalnya cewek dengan standar di Indonesia, dia berkacanya selalu, kalau yang sekarang lagi ngetren mungkin kan Korea ya, dan dengan tinggi sekian, kemudian lingkar pinggang sekian, kulitnya seperti ini, itu merasa insecure. Banyak sekali mereka yang membuli diri sendiri loh. Misalnya saya ini kan kentang, jadi kok
mendowngrade diri sendiri lah, itu tentu salah satu indikasi dari mental disorder, karena dia berarti tidak confidence, tidak percaya diri, tidak mencintai diri sendiri. Nah, ini kalau dibiarkan terus-menerus, tentu ini akan berdampak pada ini yang paling kecil paling kecil. Belum hal yang lain, misalnya potensi bullying di media sosial, kemudian menjadi apa ya, semacam kalau di Jepang itu ada ya, mereka yang benar-benar cuma ngurung diri di kamar, tidak kenal dunia luar. Ada memang di gangguan jiwa itu, ada Kirimori. Kemudian ada juga yang hidup di alamnya sendiri, Bu. Hidup di alamnya sendiri. Jadi hidup di alamnya sendiri, istilah di teman-teman dokter jiwa itu autisme gitu. Jadi dia hidup di alamnya sendiri. Jadi ini sahabat muda, keluarga muda harus diperhatikan betul loh. Kalau punya anak, ini saranan dari Bu Ganjar, Bu Atikoh, harus betul-betul diajak untuk berdiskusi, Bu, ya, ke meja makan. Tadi Ibu ngasih contoh, kalau sore hari atau malam hari bisa bersama-sama di meja makan, ini untuk dialog luar biasa. Bahkan memang kalau kita mau negur anak, mau dimarahi, itu kalau negurnya di meja makan beda, Bu. Karena kan diajak makan dulu gitu, terus suasananya kan gembira gitu ya. Suasana gembira, baru diberitahu, kamu tadi kenapa begini, kenapa begitu gitu. Dengan bahasa yang positif. Dengan bahasa yang positif itu. Saya itu juga paling enak itu sebetulnya kalau dengan curhat itu perasaan, Bu. Jadi kalau kita mengungkapkan perasaan itu lebih enak itu rasanya. Aku lebih senang sebetulnya aku lebih senang kalau kamu itu begini daripada lebih begitu. Pekewu kan? Pekewu bukan marah tapi pekewu. Jadi bukan marah, ini istilah bagus. Bukan marah tapi pekewu gitu. Jadi akhirnya orang itu pekewu. Introspeksi. Saya aja kalau misalkan mohon maaf ini jadi curhat ya. Jadi kalau mau negur anak saya atau istri saya, mungkin saya bisa saya lebih suka kalau kamu itu begini gitu ya, daripada kemarin begitu gitu. Ini membuat rasanya nyaman karena orang dewasa biasanya ditegur di ini tidak suka juga ya. Dan sekarang ini Ibu, dari mohon maaf ini curhat juga kepada Ibu karena Ibu kan punya pengalaman yang luar biasa sebagai ibu, sebagai ketua PKK, sebagai contoh juga ya, teladan di tengah masyarakat. Non sewu kan mohon izin, ini perceraian kan banyak, Bu ya. Jadi lah barangkali Ibu juga bisa memberikan tip-tip ketika kita memanfaatkan meja makan, bisa diskusi di meja makan tadi seperti yang Ibu contohkan tadi kan, bagaimana ini kan sekarang untuk mencegah ya, supaya tidak banyak perceraian. Ya, makanya manusia itu disebut makhluk sosial karena kita itu berkomunikasi. Termasuk dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kalau komunikasinya itu terhambat, otomatis juga akan menghambat hubungan yang lain. Kan nggak bisa kita telepati. Kalau nggak ada pembicaraan, bagaimana masing-masing pihak akan tahu kondisi masing-masing. Nah, ketika mayoritas perceraian itu adalah karena adanya komunikasi yang kurang lancar. Kurang lancar, mungkin dipendem, akhirnya menjadi sudah tak terbendung lagi. Lah kalau misalnya kebersamaan itu dilakukan secara terus-menerus, rutin, komunikasi terus-menerus, terutama misalnya kalau misalnya agak sulit waktunya, ya minimal di meja makan. Setiap hari nggak bisa, ya mungkin weekend. Kalau weekend masih tetap nggak bisa, sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa, ya ketika puasa. Aduh, susah banget ya ini. Sebetulnya sesibuk apapun, sebetulnya kalau kita mengalokasikan waktu ada. Kalau misalnya ada komunikasi yang kurang lancar, tetapi dilakukannya itu setiap hari, otomatis tidak akan numpuk. Betul. Dengan makan, kita juga ngobrol yang lain, ngobrol yang indah-indah. Kemudian bisa juga kita melihat, oh ini kayaknya suami kita atau istri kita sekarang kayaknya lagi nggak begitu suka makan nasi, misalnya. Jadi tahu. Kalau enggak kan informasinya nggak tahu dari mana-mana, malah mungkin lebih tahu orang lain dibanding kita. Dan suami itu kadang-kadang, Bu, tidak memperhatikan hal yang kecil-kecil kadang-kadang di rumah tangga ini. Memang kan otak kanan. Jadi akhirnya wajar ya. Tapi yang menarik kan Ibu kan memberikan nasihat pada kita semua ini, para remaja, para keluarga muda ya, harus mencari waktu, dan kalau perlu mencari waktu sulit ya mengadakan waktu. Ya, jadi waktu itu kadang-kadang kalau dicari sulit. Tapi kita adakan sajalah. Begitu diadakan ada. Satu hal, Bu, ini kan masih seputar ada yang broken home itu ya. Itu kan 75% itu istri yang merasa tidak
puas kepada katakanlah kepada ya kepemimpinan suami, karena ternyata 75% yang menggugat untuk minta cerai itu adalah istri, 75%. Jadi ini mohon izin Bu, jadi mohon maaf ya. Jadi ini kan berarti bukan menunjukkan bahwa kesalahan istri, tapi justru kesalahan suami-suami ini. Kesalahan dua pihak. Artinya bahwa suami itu memimpinnya kurang ngayomi itu. Nah, kalau menurut Ibu gimana ya? Ini gimana ini ya antara suami istri ini biar tadi kan komunikasi udah bagus banget ya, kita komunikasi, tapi mungkin ada tip-tip lain Bu supaya ya mungkin ini kan ada, kalau kita sebut perempuan itu kan memiliki multi fungsi ya. Bukan cuma double fungsi, tapi banyak sekali sebagai ibu, sebagai individu, kemudian juga ekonomi banyak juga kan, ngatur semua di rumah terus dia juga bekerja, kemudian juga sebagai makhluk sosial, undangan inilah harus bermasyarakat dan sebagainya. Lah kalau tidak ada life balance, itu nanti akan timbul ketidakpuasan dari dirinya. Misalnya seperti ini Pak Hasto, dia mungkin mulai ujung tombak ekonomi di keluarga. Kalau di tempat saya seperti itu, di Purbalingga itu banyak seperti itu. Dia sebagai ibu-ibu tapi rumah tangga, tapi justru dia seperti mencari uang. Jadi sumbangsih ekonomi rumah tangga itu banyak dari ibunya. Ketika sampai rumah, dia masih dibebani sebagai tugas sebagai ibu rumah tangga dan seorang ibu. Jadi bersih-bersih dia, cuci-cuci dia, kemudian masak. Suaminya tidak memberikan peran yang harusnya kan pekerjaan domestik, kalau kondisinya memang seperti itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Mendidik anak itu bukan cuma tugas dari seorang ibu, tetapi harus dari kedua belah pihak. Itu Jadi ini juga harus ada konsensus dari awal ketika parenting. Posisinya seperti apa? Saya kerja, kamu kerja, kita waktunya terbatas. Ayo, siapa yang sempat, dia juga melakukan tanggung jawab itu. Berangkat dari itu mungkin, kok apa-apa aku? Ya mending aku sendiri. Saya nggak usah ngelayanin suami, saya lebih bebas. Mungkin seperti itu Pak Hasto. Kalau lihat fenomena yang ada di saya jadi malu jadi suami juga. Karena ternyata suami itu bisa menjadi beban bagi istri. Enggak Pak Hasto, itu konsensus. Kalau ada konsensus misalnya posisi saya seperti sama Mas Ganjar awal juga seperti itu. Tetapi dengan semakin tingginya tanggung jawab Mas Ganjar, saya juga memposisikan semakin di sini. Domestik biar urusan saya. Kalau dulu tidak, ketika awal-awal kita membangun rumah tangga, karena kita sama-sama berangkat, sama-sama berkarir, kita posisinya sama. Mas Ganjar bisa nyuci piring, saya bisa. Mas Ganjar bisa nyapu, saya bisa. Itu. Tetapi dalam perjalanannya terus menyesuaikan karena tanggung jawab yang lebih berat dan saya juga memposisikan, masa sih Mas Ganjar dengan tanggung jawab seperti ini masih dibebani ngurusin cucian, harus laundry seperti itu, enggak mungkin lah Jadi positioningnya kita itu bukan berarti saya memposisikan domestik. Ini bisa menjadi perdebatan soalnya emansipasinya di mana? Tidak, saya posisinya positioning itu masing-masing keluarga pasti ada konsensus. Betul. Itu, ini luar biasa loh, harus ada konsensus. Kalau komunikasi tadi kan terus ada Bu karena komunikasi itu jadi komunikasi itu bisa perjanjian-perjanjian kecil lah. Apalagi istri yang tadi juga mensupport dari sisi finansialnya sehingga juga harus ditempatkan di yang proporsional. Ini saya kira luar biasa karena sekali lagi para suami-suami lah yang sementara ini quote and quote agak tertuduh bahwa yang tidak mensejahterakan sehingga istri itu kemudian yang gugat cerai itu menjadi 75%. Nah, di antara itu Bu memang uring-uringan Bu. Jadi kalau di survei yang ada itu sebab perceraian karena uring-uringan berkepanjangan. Uring-uringan itu bahasa Indonesianya apa ya? Berantem mungkin berantem kecil-kecil kecil-kecil tapi terus-menerus. Terus-menerus, jadi diulang terus-menerus sehingga akhirnya suatu saat sudah nggak tahan lagi. Itu mayoritas itu. Baru sebab kedua itu baru masalah ekonomi, baru yang ketiga masalah-masalah yang lain. Jadi saya kira betul sekali komunikasi kuncinya jadinya Bu, karena kalau tadi sebab kecil-kecil yang terus-menerus diselesaikan dengan komunikasi, dengan satu komitmen yang bersama. Ini saya kira luar biasa. Terima kasih Bu, ini betul-betul di meja makan ini bisa menyelesaikan banyak hal. Terima kasih Bu. Jadi kalau ngomong-ngomong Bu, kalau di meja makan itu kan memang
selain kita menjalin komunikasi tadi, kita juga harapannya itu ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda itu bisa belajar membuat menu sendiri, disajikan di meja makan, terus menunya juga menu yang sehat, mencegah stunting gitu. Nah ini pengalaman Ibu dan arahan dari Bu Ganjar gimana ini? Ya memang dengan kita makan bersama, itu potensinya biasanya itu yang dimakan pasti makanan sehat. Beda kalau misalnya kita order ya, kadang biasanya makanan-makanan yang junk food. Menu sehat itu nggak harus mahal. Yang penting ada unsur karbohidrat. Karbohidrat bisa kentang, bisa nasi bisa. Ini kayak gini juga bisa loh, ini ada ubi. Nah, ini juga karbohidrat. Nah, ini karbohidrat yang luar biasa malahan. Kemudian ada protein. Protein juga nggak harus yang mahal-mahal. Telur 1 butir, 2 butir. Diolahnya gampang juga. Telur itu paling gampang. Direbus enak, digoreng enak, mau dicampur jadi orak-arik. Kalau yang malas yang malas masak diorak-arik aja. Jadi sayurnya dapat, terus proteinnya juga dapat. Itu vitamin vitamin mungkin dari sayur-sayuran, bisa dari buah-buahan juga yang sederhana. Bisa kita nanam sendiri kok. Bisa nanam sendiri. Memanfaatkan lahan pekarangan. Sayur juga bisa. Saya dulu sering praktek itu kangkung. Kangkung nanam sendiri di depan, nanti dipotong itu. Cabai itu kalau kita nanam 2, itu insya Allah hampir tiap hari kalau sudah berbuah, itu kita nggak perlu 2 belanja. batang aja cukup loh, katanya 2 batang itu cukup. 2 batang cabai itu bisa long term, bisa mencukupi sehari-hari. Jadi kalau pas harganya 100.000 per kilo, kita nggak nangis gitu, karena sudah ada di rumah. Nah dengan seperti itu, kita juga bisa tahu selera masing-masing, karena anak juga kadang kan ada yang periki, ada yang enggak. Tetapi kadang ibu-ibu muda itu judgementnya terlalu cepat. Misalnya anakku tuh nggak doyan ikan. Padahal baru sekali dicoba. Padahal mungkin anak itu kan lagi belajar dulu belajar untuk mengenal rasa. Perlu mungkin sekitar 10-18 kali baru anak itu bisa mengidentifikasi saya suka atau tidak dengan rasa itu. Kadang-kadang moodnya pas nggak bagus juga, Bu, karena suasana baru dimarah ibunya apa itu kan jadi nggak suka Jadi memang kalau pengalaman saya dulu pengalaman saya itu bisa untuk alam itu ketika makan bisa ganti 2 kali 3 kali menu. Mungkin, jadi hanya mengandalkan lokal saja sudah bisa 2-3 kali menu variasi Bu, misalnya dia sop. Paling gampang kan sebetulnya anak kecil sop. Kalau mau lauk itu nanti kita kaldunya bisa dicampurin, kemudian wortel dan sebagainya. Kalau misalnya ini yang anak sudah usia setahun, kalau yang masih 6 bulan, 7 bulan itu tinggal diaduk-aduk semua. Gampang banget kok. Dan kalau bisa makannya di meja makan. Di meja makan. Bukan nonton TV atau nonton HP, nanti jadi kebiasaan. Di meja makan karena anak itu adalah peniru yang luar biasa. Jadi dia melihat, mengamati cara orang tuanya itu makan, itu sebetulnya kita lagi mensosialisasikan ke anak, mengedukasi anak, ini loh cara makan yang baik. Betul. Dan makan itu betul sekali anak itu peniru makan yang luar biasa. Saya sendiri merasa, Bu, bahwa waktu kecil apa yang dimakan orang tuanya, saya menjadi senang makan itu. Karena saya terlatih tiap hari disajikan itu kan. Jadi sampai sekarang loh, terbawa sampai sekarang. Jadi karena memori di otaknya itu langsung terekam kan. Jadi betul sekali bahwa kita itu betul-betul peniru yang baik pada saat masih anak-anak. Inilah keluarga muda, apa yang disarankan Bu Ganjar saya kira bagus sekali karena beliau pengalaman juga, dan juga tadi kalau produk lokal dari lingkungannya, Rumah Pangan Lestari juga bisa menyajikan makanan yang bervariasi. Ingat tadi pesan Ibu bahwa telur saja juga cukup, dan saya sebagai dokter itu telur itu sangat bagus karena mengandung DHA omega 3 Bu. Jadi ini proteinnya juga cukup bagus untuk mencegah stunting Jadi saya kira terima kasih Bu, dan kami ingin sekali Bu, karena saya juga merepresentasi teman-teman BKKBN ini seluruh Indonesia yang kemudian kita kerjasama dengan PKK juga seluruh Indonesia. Nah selama ini kan kita juga sudah kerjasama antara PKK dan BKKBN. Kami terima kasih karena PKK itu menjadi pendamping keluarga di desa-desa itu. Nah ini luar biasa. Nah mohon juga Bu, apa ke depan yang bisa kita bangun bersama antara PKK
dan kemudian BKBN, dan terutama dalam peran untuk mendampingi keluarga supaya keluarga menjadi keluarga yang sehat, kemudian mandiri dan bahagia. Ya, terima kasih sekali Pak Hasto. Selama ini memang relationship ya antara PKK dengan BKKBN luar biasa sekali. Makasih. Kami merasa sangat terbantu, karena selama ini benar-benar peran dari BKKBN luar biasa. Mungkin kami dari sisi Bina Keluarga Balita, Pak Hasto, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga BKB, Balita, kemudian Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Balita itu ya untuk pencegahan stunting, agar diedukasi terus-menerus. Mungkin ada juga praktek membuat makanan pendamping ASI. Untuk usia 7 bulan itu apa sih komposisi yang bagus? Kemudian untuk usia 9 bulan sampai ke tingkat kekerasannya. Kalau usia 7 bulan kan bubur, gitu ya. Nanti kapan mulai makanan padat, setengah padat seperti itu, agar masyarakat juga paham. Jangan sampai usia sebetulnya masih 4 bulan sudah diberi makanan padat. Itu ada beberapa soalnya seperti itu, Pak Hasto. Zaman dulu, Bu. Iya, zaman dulu. Di kampung saya lahir, Bu Ganjar mungkin juga waktu lahir di kampung sana. Begitu lahir disuapi pakai pisang, ya. Dikerok pakai apa itu, sendok itu langsung. Kalau pas nangis dimasukkan itu. Itu enggak benar ya, itu ilmu sesat. Itu. Sekarang udah diralat. Sudah diralat. Ya, itu mungkin Bina Keluarga Remaja juga. Bina Keluarga Balita. Dan Bina Keluarga Remaja, dan ini penting karena Bina Keluarga Remaja itu, ini Bu tadi banyak remaja-remaja yang disorder tadi. Dan agar mereka juga termotivasi untuk menjangkau cita-cita yang tinggi ya. Mereka kan perlu ada influencer, ada influencer yang baik, sehingga mereka juga akan terinspirasi. Mungkin dari sisi pencegahan narkotika, kemudian yang termasuk kawin usia muda, kawin bocah, sama anti radikalisme untuk nasionalisme. Kemudian perlu juga dijembatani dengan orang tua agar bahasanya itu sama. Soalnya memang usia teenage kan agak usia remaja itu komunikasi memang perlu ada adaptasi orang tua juga. Karena anakku saya ini beda banget. Sekarang kok beda sekali, bahasanya nggak nyambung. Kehabisan kosakata. Jadi orang tua juga kadang harus perlu juga menyelami. Jadi posisi orang tua jangan di sini terus, tapi kapan-kapan perlu juga harus mensejajarkan dengan anak. Mungkin ada baiknya misalnya anak itu suka main sosmed, orang tuanya itu memantau juga. Yang dilakukan anak kita ketika di dunia maya. Betul sekali. Pertemanan yang secara fisik seperti ini bisa kelihatan, tapi yang di dunia maya mereka itu komunikasinya dengan siapa saja, apa yang diakses itu juga perlu. Itu untuk mencegah mental disorder juga. Dan keterbukaan seperti yang Ibu sarankan, komunikasi tadi di meja makan juga membuat mereka pun curhat-curhatnya kepada ibunya, pada bapaknya. Betul sekali. Karena kalau dia nggak pernah curhat, mungkin yang didapat di media massa juga belum tentu disampaikan ke kita. Dia ke orang lain yang sama-sama sebenarnya nggak paham. Dan itu berbahaya. Jadi kalau terbiasa di meja makan karena biasa berkomunikasi, ada persoalan apapun biasanya menyampai dulu ke orang tua. Itu penting itu saya. Dan orang tua dengan tetangga berbahaya. Orang tua juga lebih paham body language anak. Ini kayaknya kok lagi ada sesuatu. Oh ini ada apa? Ada permasalahan. Kemudian dengan orang tua menu makannya sehat, anak juga akan mencontoh. Nah itu stuntingnya jadi bisa teratasi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Ingat ya, kalau jadi orang tua harus bisa menyejajarkan diri dengan anaknya juga suatu saat. Ibu tadi pesan supaya kita mendowngrade juga, supaya kita bisa berkomunikasi dengan akrab dengan anak. Dan ini saya kira satu hal yang luar biasa. Ke depan antara PKK dan BKBN kita akan bekerja sama terus. Tadi arahan Ibu terutama Bina Keluarga Balita, juga Bina Keluarga Remaja. Mudah-mudahan dengan begitu kita sinergi terus Bu antara PKK dan BKBN, dan mohon Ibu tetap selalu memberikan arahan pada kita-kita di BKBN ini Bu, dan pada keluarga-keluarga yang saling memberikan. Saya juga banyak belajar dari BKKBN. Sama-sama Bu. Untuk kembali memposisikan fungsi keluarga seperti itu. Sebenarnya kalau apapun itu ketika acara seperti ini pun saya juga sekaligus introspeksi, sekaligus belajar. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari diri saya sendiri, seperti itu Pak Hasto. Mengingatkan kita juga. Ini loh besarnya Bu Ganjar itu, artinya kebesaran hatinya beliau, belajar untuk mengingatkan diri sendiri juga ya. Pemimpin itu memang seperti itu. Kita itu kadang-kadang belajar dari masyarakat loh Bu. Jadi kita selalu belajar dan belajar.
Mohon Ibu mungkin ada closing statement untuk ini keluarga-keluarga remaja yang menunggu banyak. Barangkali Ibu ada closing statement untuk mereka. Ya. Untuk keluarga remaja, keluarga muda yang ada di Indonesia, tetap semangat untuk menjadi orang tua yang luar biasa, karena Anda semua keren. Anda diberi amanah untuk mendidik titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi makhluk yang luar biasa. Tetap sabar, karena menjadi orang tua itu belajarnya seumur hidup. Kebutuhan menjadi orang tua itu dinamis dari hari ke hari. Mungkin parenting yang sekarang belum tentu cocok untuk tahun depan atau 2 tahun kemudian, karena setiap anak itu ada masanya ya. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih Ibu. Didiklah anak sesuai dengan zamannya. Karena dia tidak dilahirkan di zaman kita ya, sehingga akhirnya kita harus selalu menyesuaikan dan belajar seumur hidup untuk mendidik anak. Bu, terima kasih sekali atas nasihatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua remaja dan keluarga muda ilmu dan nasihat Ibu. Amin. Terima kasih. Saling belajar ya Pak Hasto. Iya, kita belajar bersama. Itulah sahabat remaja, keluarga muda, nasihat dari Ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di keluarga-keluarga kita, untuk anak, istri, suami kita, dan untuk keluarga semuanya. Ya, sampai berjumpa di diagnosa keliling berikutnya, di kota-kota berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu, silahkan Bu minum. Matur nuwun, Pak. Terima kasih.